Saksi ahli dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Faisal Basri membahas soal bansos yang memicu menangnya Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pada Senin 1 April 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Ekonom senior tersebut membahas soal teori gentong babi yang dikaitkan dengan kemunculan bansos jelang pemilu 2024. Dia juga membahas soal bansos El Nino yang terus dipanjang padahal pada tahun 2021 El Nino lebih besar. Faisal juga mengatakan jika beberapa menteri Presiden Jokowi vulgar dalam menyampaikan jika menerima bansos harus mendukung Prabowo. Menteri yang dimaksud yaitu Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga. Yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, udah pakai bahasa Inggris saja yang mulia, pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat, konteksnya berbeda. Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik Senat maupun House Representative, yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini, karena memang membiaskan demokrasi itu. Dan tentu saja konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, ya big project, misal apa jembatan, toll road dan sebagainya dan sebagainya. Nah jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi. Di Indonesia penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang bansos yang ad hoc sifatnya. Kalau atas izin yang mulia boleh slide kedua. Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Ya. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2-3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya, kok pilkada dibatasi, pemilu tidak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang,
tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Tarto ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya satu orang, 2 orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itulah yang paling diingat. Ya. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan. Ya, bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman. Akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan lagi El Nino-nya sudah mereda. Minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.